Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Rahmatullah, NIM D104-2171040. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang computer arts. Perkenalkan, nama saya Iman, NIM D104-2171048. Nama saya Irsan Eros Saputra, NIM saya D10421711045. Nama saya Nanda Widya, NIM D10421711022. Dan saya Franciscus Regi, NIM D104-21711008. Computer art atau seni komputer adalah jenis seni yang menggunakan komputer untuk membuat dan menampilkan suatu hasil karya seni tertentu. Jenis kesenian kontemporer ini meliputi seni yang berkaitan dengan gambar atau image, suara, animasi, video, CD-ROM, DVD-ROM, video game, website, algoritma pertunjukan atau pameran foto. Kemudian, komputer art akan menghasilkan karya-karya seni berupa kartun, potret, foto, layout, media cetak, logo, lukisan, abstrak, dan lain-lain. Dan contoh aplikasi komputer art antara lain, yang pertama adalah Adobe Photoshop, Corel Painter, GMP, dan lain-lain. Jadi, Adobe Photoshop adalah untuk kurun waktu yang cukup lama. Photoshop berhasil digadang-gadang sebagai the king of the digital art tools. Menurut Wikipedia, Adobe Photoshop adalah sebuah perangkat lunak buatan Adobe System yang dikhususkan untuk melakukan edit foto atau gambar, serta pembuatan efek visual. Makanya, aplikasi ini kerap digunakan oleh fotografer digital dan juga perusahaan advertising, sehingga dianggap sebagai market leader untuk kategori software pengolah foto atau gambar. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Iman. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini kita akan membahas kelebihan Adobe Photoshop. 1. Hasil gambar sangat memuaskan karena di dalamnya terdapat fitur lengkap untuk menggambar. 2. Bisa install berbagai macam modul brush dari internet, sehingga memungkinkan kamu untuk membuat variasi goresan luas. 3. Pengaturan brush sangat simpel. 4. Dapat merubah opportunity mengatur tingkat goresan. 5. Kelengkapan warna RGB dan CMYK yang sangat bagus. 6. Bisa melakukan color correction seperti brightness, hue, dan saturation. Jadi kalau warna yang kurang pas bisa langsung kamu ubah tanpa perlu menghapus gambar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya karena kita sama bahas kelebihan, maka kita akan membahas kekurangan Adobe Photoshop. 1. Harus berlangganan untuk menikmati fitur yang ada. 2. Setiap file hanya bisa digunakan untuk membuat satu lembar artwork. Jadi akan sangat sulit jika kamu ingin membuat berlembar-lembar artwork, karena kamu harus membuka semua file secara bersamaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsan Erosa. Sebelumnya Iman sudah menjelaskan tentang Adobe Photoshop, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Adobe Illustrator. Sama seperti Adobe Photoshop, Illustrator juga dapat dioperasikan di Microsoft Windows dan macOS dengan versi terkini, yakni dari generasi ke-20-nya yang diberi nama dengan Illustrator CC. Jika tadi Photoshop cocok untuk membuat digital painting, lain halnya dengan Adobe Illustrator. Di sini kamu dapat membuat vektor art seperti para ilustrator handal. Fitur dan kemudahan yang kamu dapatkan jika menggunakan aplikasi ini memang sangat berguna buat kamu yang berkecimpung di dunia desain. Di sini sangat memungkinkan kamu untuk membuat beraneka ragam seni yang berhubungan dengan garis seperti line art dan membuat logo. Kelebihan Illustrator: 1. Cocok banget untuk membuat vektor art. 2. Sangat mudah untuk proses duplikasi layer. 3. Dapat membuat berbagai pola, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. 4. Disinilah tempatnya jika kamu ingin membuat webpap. 5. Memungkinkan kamu untuk membuat banyak artboard di dalam satu file. 6. Cocok untuk membuat PDF dengan cara menggabungkan banyak artboard. 7. Dapat menyimpan gambar sesuai dengan artboard. Kekurangan Illustrator selanjutnya akan dijelaskan oleh Regi.
terima kasih untuk Bang Irsan. Jika tadi Bang Irsan menjelaskan tentang ilustrator dan kelebihannya, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangannya sendiri. 1. Kekurangan dari ilustrator adalah untuk memotong gambar atau set tidak sepraktis Photoshop. 2. Tidak disarankan untuk membuat digital painting di sini, terutama gaya realis. 3. Beberapa kombinasi tools terbilang rumit. Kamu perlu eksplorasi aplikasi ini beberapa waktu sebelum akhirnya mahir menggunakan setiap toolsnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.